Campang ke seluruh Indonesia. Aku sudah. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani menghadiri sekaligus membuka gerakan pangan murah atau GPM oleh Badan Pangan Nasional secara serentak di seluruh Indonesia dan bazar hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Acara berlangsung di lapangan Pekon Campang, Kecamatan Gisting. Dalam laporan Sekdakap yang disampaikan oleh Kadis Pertanian dan Hortikultura Catur Agus Dewanto mengatakan adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok baik di tingkat produsen maupun konsumen, meningkatkan keterjangkauan dan daya beli, menekan inflasi dan penting serta menjadi ajang silaturahmi di antara peternak dan pengusaha peternak di Kabupaten Tanggamus, mencegah terjadinya penyakit zoonosis karena setiap hewan kurban telah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, serta membantu mendapatkan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal. Dinas Perkebunan dan Peternakan juga telah menugaskan 35 orang petugas beserta kontak personnya dalam hal pengawasan hewan kurban tahun 2023. Kemudian untuk stok atau jumlah ketersediaan hewan kurban yang mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan yaitu sapi sebanyak 895 ekor, kerbau sebanyak 274 ekor, kambing sebanyak 26.715 ekor, domba sebanyak 969 ekor. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk stabilisasi pasokan harga pangan dalam pengendalian inflasi dan stunting di Kabupaten Tanggamus. Peserta gerakan pangan murah dan bazar hewan kurban ini melibatkan dinas, BUMN, KWT, serta pedagang bawang dan peternak. Bahwa pada kesempatan pagi ini, hari Senin tanggal 26 Juni 2023, bertempat di lapangan Pekon Campang, Kecamatan Gisting, kita dapat berkumpul bersama-sama guna menghadiri launching gerakan pangan murah serentak seluruh Indonesia tahun 2023 dan bazar hewan kurban dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Bupati dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan berbahagia ini perkenankan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar kegiatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Surat Badan Pangan Nasional Nomor 650-02-02-06-2023 perihal launching gerakan pangan murah serentak nasional. Maksud dan tujuan gerakan pangan murah atau GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Bazar hewan kurban merupakan wadah silaturahmi antara peternak dan pengusaha peternakan dalam membangun pengetahuan terhadap penyakit ternak dan aman serta utuh dan halal. Adapun tujuan terselenggaranya kegiatan ini adalah 1. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kedua, meningkatkan keterjangkauan dan daya beli. Ketiga, menekan inflasi dan stunting serta menjadi ajang silaturahmi di antara peternak dan pengusaha peternakan di Kabupaten Tanggamus. Keempat, mencegah terjadinya penyakit zoonosis karena setiap hewan kurban telah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Kelima, membantu mendapatkan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH. Dinas Perkebunan dan Peternakan juga telah menugaskan 35 orang petugas beserta kontak personnya dalam hal pengawasan hewan kurban tahun 2023. Untuk stok atau jumlah ketersediaan hewan kurban yang mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan yaitu 1. Sapi sebanyak 895 ekor, kerbau 274 ekor, kambing 26.715 ekor, domba sebanyak 969 ekor.
Selain itu, kami sampaikan pada kesempatan ini tentang cadangan pangan pemerintah yaitu CCP. Kabupaten Tanggamus mendapatkan bantuan pangan beras bagi 78.261 KPM dengan total sebanyak 2.347.830 kg mulai dari bulan April hingga Juni 2023 di 20 kecamatan. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam pengendalian inflasi dan stunting di Kabupaten Tanggamus. Waktu pelaksanaan. Pelaksanaan gerakan pangan murah berlangsung pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 dan pelaksanaan bazar hewan kurban berlangsung pada hari Senin sampai dengan Selasa tanggal 26 dan 27 Juni 2023 selama 2 hari. Peserta gerakan pangan murah dan bazar hewan kurban melibatkan dinas, BUMN, KWT, pedagang bawang dan peternak yang menempati 9 stand pameran dengan rincian sebagai berikut. BUMN 2 stand yaitu Perum Bulog menyediakan antara lain beras SPHP sebanyak 8.000 kg, gula pasir manis kita sebanyak 480 kg, tepung terigu bola salju sebanyak 100 kg, minyak goreng kita sebanyak 600 liter, dan PT PPI menyediakan minyak goreng curah sebanyak 500 liter. 2. KWT menyediakan stand penyediaan berbagai produk olahan KWT. Pedagang bawang menyiapkan stand mobil menyediakan bawang merah dan bawang putih. Peternak terdiri 5 stand menyediakan hewan ternak kambing sebanyak 35 ekor, kemudian sapi 20 ekor dan telur 200 kg. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Bupati. Pada saat ini nanti kiranya dapat berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka gerakan pangan murah dan bazar hewan kurban tahun 2023 Kabupaten Tanggamus secara resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia ditandatangani oleh Bapak Hamid Heriansyah Lubis. Siapa? Kami ucapkan terima kasih. 5 kg telur 1 kg, minyak 1 kg, tepung terigu 1 kg, dan juga gula pasir. Ya, Bapak Ibu, kita sedang menyaksikan Bupati Tanggamus bersama Forkopimda yang mendampingi sedang menyerahkan paket pangan bagi warga kurang mampu. Secara simbolis ada 10 paket. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Bupati Haja Dewi Handayani dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat atau Badan Pangan Nasional melalui Bulog yang telah menyokong penuh ketersediaan bahan pangan pada kegiatan Gerakan Pangan Murah ini. Gerakan ini merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya dalam pengendalian inflasi. Dengan pelaksanaan Gerak Pangan Murah diharapkan adanya stabilitas pasokan dan harga pangan yang merupakan kunci dalam menghadapi inflasi. Inflasi terjadi akibat adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh terhambatnya distribusi pangan, diantaranya yaitu hambatan pasokan, cuaca, biaya pengangkutan yang tinggi, kualitas infrastruktur, perilaku pedagang, dan pengelolaan stok. Selanjutnya pada hari ini juga kita laksanakan program Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang turut serta dalam pelaksanaan program ini, di mana program ini untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Bupati menambahkan penyediaan pangan dan diperjualbelikannya di bawah harga pasar pada hari ini didukung oleh operator Badan Pangan Nasional yaitu Perum Bulog, Regional Lampung, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI dengan menjual bahan pangan antara lain beras SPHP sebanyak 8 ton, gula pasir manis kita sebanyak 480 kg, tepung terigu bola salju sebanyak 100 kg, minyak goreng merek kita sebanyak 600 liter, dan minyak goreng curah sebanyak 500 liter. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabekun. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Tanggamus, hadir Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Bapak Heri Agustiawan SOS. Yang saya hormati Bapak Kapolres Tanggamus, Bapak AKBP Siswara Hadi Chandra SIK. Yang saya hormati Kejari Tanggamus Bapak Yunadi SHMH. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Bapak Ibrahim Rudis SHMH. Yang saya hormati Dandim 0424 Tanggamus yang dalam hal ini diwakili oleh Letda Infantri Masirun Dayunit Intel. Kemudian Asisten 3 Bapak Johnson Vanessa SEMM. Yang saya hormati PT Perum Bulog Kanwil Lampung. Yang saya hormati staf bisnis Bulog Kanwil Lampung penjualan Bapak Kurianto. Yang saya hormati PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PPI Branch Manager Bapak Suyanto. Yang saya hormati Kepala OPD juga pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus yang berkesempatan hadir, Kabak, Camat se-Kabupaten Tanggamus, para penyuluh pertanian dan perkebunan se-Kabupaten Tanggamus, Asfonak, dan juga dari seluruh unsur yang mendukung kegiatan pelaksanaan launching Gerakan Pangan dan juga Basar pada hari ini, semua yang saya hormati dan saya banggakan. Tidak lupa juga kepada para KWT yang selalu semangat ikut berpartisipasi dalam mendukung segala bentuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus, utamanya sektor pertanian. Rekan-rekan media yang berkesempatan meliput kegiatan kita pada hari ini dan hadirin undangan, termasuk juga para penerima bantuan yang tadi telah kita laksanakan secara simbolis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di Pekon Campang dalam rangka Gerakan Pangan Murah atau GPM oleh Badan Pangan Nasional secara serentak di seluruh Indonesia. Sekaligus juga kita laksanakan dasar hewan kurban yang kita laksanakan setiap tahun dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 1444. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita akan menjadi kegiatan yang mendapatkan barokah, bermanfaat, dan tentunya diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat, tering salam sentiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya tentunya merasa bangga dan juga mengapresiasi dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Yang utama juga kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat melalui program Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui Badan Ketahanan Pangan yang dalam hal ini juga dilaksanakan melalui Bulog
serta PT PPPI dan juga seluruh jajaran yang ada di pemerintah Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah pelaksanaan gerakan pangan murah ini dapat terlaksana. Dan kita juga tambahkan dengan kegiatan yang memang secara rutin kita laksanakan, yaitu bazar hewan kurban. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, tadi telah kita dengarkan laporan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanam Pangan dan Hortikultura, dan juga telah kita maklumi bersama bahwa tujuan daripada pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk yang pertama menjaga stabilitas daripada pasokan kebutuhan pokok masyarakat, kemudian juga menjaga stabilitas harga, termasuk juga ini adalah dalam rangka upaya untuk pengendalian inflasi. Program ini insya Allah tentunya akan dapat berjalan sukses dan lancar di Kabupaten Tanggamus, karena kita ketahui bersama dampak dari pandemi COVID-19 ini sampai saat ini masih kita rasakan. Ya, kenaikan beberapa bahan pokok, terutamanya ini menjelang momen-momen tertentu. Beberapa hari ke depan insya Allah kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, dan otomatis di situ ada kenaikan ataupun peningkatan kebutuhan, dan memang ini harus kita antisipasi agar harga dan juga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok tersebut akan dapat kita jaga kestabilannya di Kabupaten Tanggamus, sehingga ini tidak akan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Terima kasih karena juga ini mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa tentunya dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog dan juga PT PPTI serta semua pihak yang insya Allah ini kita lihat antusias dari masyarakat begitu luar biasa, dan saya juga berharap kita semuanya akan terpanggil ikut berkontribusi dan juga berpartisipasi. Tadi telah disampaikan juga bahwa kita menyelenggarakan adanya bazar hewan kurban. Nah, tadi telah diserahkan secara simbolis 2 ekor kambing. Potensi Kabupaten Tanggamus ini sangat luar biasa. Populasi ternak khususnya kambing saburai ini menjadi salah satu lumbung ternak yang patut tentunya diandalkan di Provinsi Lampung. Belum lagi potensi-potensi yang lainnya dari sektor pertanian dan yang lain-lain. Nah, untuk itu saya berharap di sini hadir juga nih para kepala dinas, ya, kalau PD tidak ada salahnya ya, bila ada dia berkurban ini kita sediakan. Tadi disampaikan hewannya sudah dijamin kesehatannya karena sudah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian juga hewannya hewan yang aman, kemudian apa tadi, sehat, utuh dan halal. Nah, jadi silakan ya, ini bisa sambil pilih-pilih hewan kurbannya. Insya Allah juga akan membantu masyarakat khususnya para peternak kita. Dengan dilaksanakannya bazar hewan kurban ini, kita harapkan akan menambah motivasi daripada pelaku di sektor peternakan khususnya dari Kabupaten Tanggamus, dan juga ini sebagai bentuk untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan yang lebih baik lagi. Ya, jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kemudian kita lihat di sini juga partisipasi yang sangat luar biasa dari KWT kita, kemudian juga dari Aspona, kemudian juga ada dari pengusaha telur, termasuk juga dari petani bawang ya. Jadi dipersilakan juga nanti di sebelah kanan Bunda ini ada produk-produk dari Kabupaten Tanggamus yang kita berharap ini juga akan menjadi salah satu daya dukung untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sebagian besar memang bermata pencarian sebagai petani, ya, peternak dan juga pekebun. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak berpanjang lebar sambutan yang Bunda sampaikan. Saya hanya berharap semoga kegiatan ini insya Allah akan dapat betul-betul dimanfaatkan oleh semua pihak dengan sebaik-baiknya dan akan menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Kita juga berharap bahwa pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Tanggamus akan dapat berjalan dengan hikmat, dengan khusyuk, dengan lancar, dan insya Allah semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, melalui Kementan. Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok tersebut akan dapat kita jaga kestabilannya di Kabupaten Tanggamus, sehingga ini tidak akan menjadi beban tersendiri.
Selanjutnya pelaksanaan bazar hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Salah satu maksud dari pelaksanaannya yaitu untuk meningkatkan motivasi para pelaku usaha peternak dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Tanggamus. Selain itu tentu sebagai ajang silaturahmi di antara peternak dan pengusaha peternak di Kabupaten Tanggamus. Hadir juga dalam kegiatan tersebut Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Kepala Perum Bulog Lampung dan jajaran, PLH Sekretaris Daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Tanggamus, kepala Pekon Campang, KWT, para peternak dan masyarakat. Ini menjadi salah satu lumbung ternak yang patut tentunya diandalkan di Provinsi Lampung. Belum lagi potensi-potensi yang lainnya dari sektor pertanian dan yang lain-lain. Nah, untuk itu saya berharap di sini hadir juga nih para kepala dinas, ya, kalau PD tidak ada salahnya, ya, bila ada dia berkurban ini kita sediakan. Tadi disampaikan hewannya sudah dijamin kesehatannya karena sudah mendapatkan surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian juga hewannya hewan yang aman, kemudian sehat, utuh dan halal. Nah, jadi silahkan ya, ini bisa sambil pilih-pilih hewan kurbannya. Insya Allah juga akan membantu masyarakat khususnya para peternak kita. Dengan dilaksanakannya dasar hewan kurban ini, kita harapkan akan menambah motivasi daripada pelaku di sektor peternakan khususnya dari Kabupaten Tanggamus, dan juga ini sebagai bentuk untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan yang lebih baik lagi. Ya, jadi dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kemudian kita lihat di sini juga partisipasi yang sangat luar biasa dari KWT kita, kemudian juga dari Aspona, kemudian juga ada dari pengusaha telur, termasuk juga dari petani bawang ya. Jadi dipersilakan juga nanti di sebelah kanan Bunda ini ada produk-produk dari Kabupaten Tanggamus yang kita berharap ini juga akan menjadi salah satu daya dukung untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat Kabupaten Tanggamus yang sebagian besar memang bermata pencarian sebagai petani, ya, peternak dan juga pekebun. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak berpanjang lebar sambutan yang Bunda sampaikan. Saya hanya berharap semoga kegiatan ini insya Allah akan dapat betul-betul dimanfaatkan oleh semua pihak dengan sebaik-baiknya dan akan menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Kita juga berharap bahwa pelaksanaan Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Tanggamus akan dapat berjalan dengan hikmat, dengan khusyuk, dengan lancar, dan insya Allah semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, melalui Kementan, kemudian juga melalui Bulog, kemudian PT PPPI, dan juga semua unsur tentunya dalam hari ini, karena beberapa program dapat kita rasakan secara langsung manfaatnya. Beberapa waktu yang lalu menjelang Hari Raya Idul Fitri ini telah dibagikan program SPHP ya, kemudian juga CPP ya, penyaluran CPP cadangan pangan pemerintah kepada kurang lebih 78.000 ya 261 penerima manfaat di Kabupaten Tanggamus. Kemudian juga program-program yang lainnya yang kita harapkan ini akan dapat betul-betul membantu perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang rentan dan juga masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Sekali lagi mari kita dapat betul-betul amanah dalam menjalankan tugas, termasuk juga di sini hadir bapak-bapak kepala Pekon ya, semua yang saya hormati dan juga saya banggakan, se-Kecamatan Sumberjo, termasuk juga ketua penggerak PKK Pekonnya. Mohon masalah stunting ini masih menjadi PR bagi kita bersama. Dan kemudian juga penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat, mohon dapat betul-betul diseleksi dan harus tepat sasaran. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa meridhoi kebersamaan kita, dan insya Allah segala kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran kebaikan yang berlipat ganda. Dan kemudian saya juga mengajak kepada semua pihak, khususnya di sini juga hadir para kepala OPD, mari kita prioritaskan program-program yang akan dapat membantu masyarakat kita dan juga bermanfaat lebih kepada belanja langsung daripada belanja tidak langsung, sehingga segala isu strategis dan juga PR-PR yang harus kita hadapi ini insya Allah
akan dapat kita selesaikan meskipun secara bertahap karena penganggaran dan juga memprioritaskan program-program serta kegiatan yang betul-betul bermanfaat dan juga berdampak langsung kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forkopimda, luar biasa hadir Bapak Kapolres bahkan sejak dari tadi pagi. Ini mohon maaf karena saya baru sampai dari Jakarta, jadi memang mengikuti untuk kegiatan launching secara langsung di kabupaten saja, mohon maaf. Kemudian juga Bapak Kajari, Bapak Ketua DPRD, Bapak Ketua Pengadilan Agama, Bapak Dandim 0424 ataupun yang mewakili, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Ini bukti kekompakan dan juga kesolidan ya dari jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus dalam setiap kegiatan apapun. Insya Allah kami selalu hadir. Ya, insya Allah masyarakat akan merasa lebih nyaman, lebih terayomi, dan program-program juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Saya tutup dengan pantun dan mohon jawaban seperti biasa, kata Sekop. Semoga menambah semangat bagi kita semuanya. Jalan-jalan ke puncak gunung, lewati sungai dan hutan pinus. Terima kasih Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog Lampung beri program pangan murah untuk warga Tanggamus. Bunga mawar berwarna merah, peti setangkai jadi hiasan. Banyak manfaat program gerakan pangan murah, selain cegah inflasi, juga penuhi kebutuhan jelang lebaran. Burung elang terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon kelapa. Ucapan terima kasih Bunda sampaikan, tetap semangat, tetap sehat, mari kita sok-sok hari raya Idul Adha dengan gembira. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ibu buang nggak tahu. Itu ibu tuh. Nah, cari yang mana itu. Channelnya Mas ya. Ya, Bu. Mas,